Bos, hayu cung tangannya, siapa yang pernah ke Bali? Dan kapan terakhir ke Balinya? Kalau udah kenal Bali, someday pasti kebayang-bayang terus ya lazisnya kuliner khas Bali. Yuklah gas, kita kuliner khas Bali tanpa harus terbang ke Bali. Halo bos, mau nyobain kuliner khas autentik Bali dengan ikan yang size besar? Tetap di Cuan Bos. Wadidaw, serius nih bos? Pecinta seafood pasti kenal dong, ini ikan apa? Yes, barakuda. Oke lah, paham ya sekarang kenapa resto ini rame terus bos. Ikan-ikan yang dijual di sini ukurannya segede gaban gini. Bikin ngiler kan bos? Fix lah, ini resto spesialis ikan big size bos. Ketika saya riset di Bandung juga masih jarang ya, bisa dibilang masih jarang untuk restoran seafood yang menghadirkan barakuda terutama dengan size yang besar seperti itu. Rata-rata, ikan yang dijual di sini memiliki berat minimal 3 ons sampai 2 kg bos. Bahkan pernah ada juga tuh barakuda yang saking gedenya bisa buat makan banyak orang bos. Wadidaw. Terbesar yang pernah ada di sini itu sampai 2,5 kilo dengan panjang mungkin sekitar 30 sampai 40 cm. Serunya lagi bos, di sini kita bebas memilih ikan yang mau kita makan. Gak cuma tunjuk-tunjuk buku menu doang tanpa tahu jenis ikannya. Harganya di kisaran Rp15.000 sampai Rp25.000 per onsnya. Nah, kalau mau lauk seafood lainnya, ada udang tiger, kerang, dan cumi nih bos. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau mau pesan menu lain pendamping ikannya, lengkap di sini. Rama berani menjamin kalau semua ikan dan seafood yang disajikan di sini fresh semua bos. Soalnya siklus FIFO alias first in first out-nya cepet bos. Cuma 2-3 hari aja udah ludes tuh stok 200 kg ikannya. Beh, mantap. Satu lagi nih bos, ikan yang ada di sini punya ketahanan yang lama alias gak gampang rusak karena cara penanganannya yang tepat. Selain itu, cuma ikan-ikan kualitas terbaik dari supplier terpercaya aja yang bisa masuk sini. Yang rusak langsung di-reject ya bos. Nah, mau tahu nggak bos, ciri-ciri ikan dengan kualitas bagus? Nih, Mas Rama mau ngasih tipsnya bos. Jadi kalau misalkan barakuda sendiri, bagus enggaknya bisa dilihat dari kulit, mata, dan bentuk apa itu namanya perutnya. Jadi kalau misalkan dari perutnya ada ngegerinjil itu bisa dipastikan kalau misalkan dibelek si dagingnya tuh akan benyek dan tidak bisa dikonsumsi. Kita tuh sudah paham tentang teknik pemotongan si ikannya sendiri. Jadi pemotongan ikannya sendiri itu emang tidak boleh asal karena kalau misalkan asal itu bisa merusak struktur si dagingnya sendiri seperti itu. Dalam memotong ikan pun gak boleh sembarangan ya bos. Kalau sampai sarafnya kepotong, bisa bikin hancur perut dan ikan jadi rusak gak layak untuk dikonsumsi bos. Nah, setelah dibelah dan dibersihkan, ikan akan dimarinasi lalu disimpan di dalam lemari pendingin. Walaupun Doi udah menetap di Bandung, tapi kecintaannya dengan kultur Bali nggak pernah luntur bos. Buktinya semua menu yang ada di sini resepnya asli otentik Bali hasil racikannya bos. Ada bumbu original, jimbaran, luweng, dan pedas. Sementara bumbu osengnya ada asam manis, telur asin, lada hitam, rica-rica, dan saus padang. Di Bali sendiri kan emang rata-rata makanan pedas dan yang saya lihat juga setelah saya riset, orang Bandung pun suka makanan-makanan yang pedas. Jadi kami berusaha menyesuaikan antara rasa Bali dan lidahnya orang Bandung. Nah, ngomong-ngomong soal bumbu, barakuda bumbu jimbaran menjadi favorit pengunjung di sini, bos. Daging ikannya punya tekstur yang lembut, mirip dada ayam, dan memiliki aroma tidak terlalu amis. Resto seafood dengan konsep budaya dan kuliner khas Bali ini gak cuma kental di cita rasa masakannya aja, bos, tapi juga detail ornamen yang menghiasi interiornya.
Resto yang buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam ini selalu padat pengunjungnya di jam makan siang dan jam makan malam, Bos. Bahkan setiap akhir pekan, kursinya selalu penuh pengunjung. Kalau lagi rame itu kita bisa mengeluarkan sampai 160 ekor ikan. Untuk transaksi sendiri mungkin bisa dikatakan itu ada 100 lebih transaksi. Wah, bisa kebayang ya, Bos, dalam sebulan mereka bisa dapat berapa omsetnya. Gimana, Bos? Sudah melihat bisnis saya dari awal sampai akhir? Yang terpenting menjaga konsistensi dan menjaga cita rasa autentik itu menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah bisnis kuliner. Yang penting cuan, Bos.